Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi sahabat Bawaslu Kota Yogyakarta di Bawaslu Talk. Nah, ini podcastnya Bawaslu Kota Yogyakarta. Di siang hari ini kita akan berbicara tentang tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu tahun 2024. Nah, sahabat Bawaslu sudah hadir di tengah-tengah kita bersama tamu spesial yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Muhammad Najib, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Uti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat seperti yang dilihat. Ya, ini Pak, kita akan berbicara soal pemungutan dan penghitungan suara ke depan, Pak. Nah, sebelumnya Pak, mungkin apa di tahapan ini kan sudah menginjak tahapan kampanye, kemudian ada juga kita harus mengawasi logistik Pak, distribusi logistik, kemudian penyusunan DPTP dan DPK. Nah, seperti apa dalam konteks pencegahan dan pengawasan yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan oleh Bawaslu DI, Pak Najib? Terima kasih, Mas Uti. Tentu kita melakukan pengawasan berbasis pada tahapan, karena tahapan itu juga berimpitan antara satu aspek dengan yang lain. Jadi ini kita ngawasi kampanye, ngawasi logistik, juga bersamaan dengan rekrutmen PTPS, mempersiapkan pelantikan, mempersiapkan BUMTEK untuk PTPS. Pengawas pemilu memang harus multitasking ya, harus bisa kerja untuk beberapa aspek dan dalam saat yang bersamaan. Bicara soal PTPS ini menjadi elemen penting bagi penyelenggara pemilu, dan itu adalah upaya penguatan dari lembaga pengawas pemilu yang dulu-dulunya nggak ada pengawas TPS ini. Tapi akhirnya undang-undang itu kemudian memberikan tambahan organ ad hoc di level TPS, di mana seluruh TPS itu ada yang mengawasi, Tentu PR kami adalah memastikan PTPS ini yang terpilih adalah mereka yang punya kapasitas yang memadai, bisa bekerja dengan penuh integritas dan mampu bekerja profesional. Tentu tidak mudah, tapi memang dari segi persyaratan menjadi pengawas pemilu di level manapun itu sama syaratnya. Dan di samping itu juga setelah menjadi pengawas pemilu juga terikat dengan ketentuan yang juga sama. Wajib untuk netral, wajib profesional, wajib berintegritas. Itu harus terpenuhi meskipun mereka di level paling bawah yaitu PTPS. Nah, berbicara tentang PTPS Pak, jadi nanti ada fokus pengawasannya di TPS ya. Nah, ini berkaitan erat dengan nanti tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang akan dilakukan di tanggal 14 Februari ke depan. Nah, ini apa strategi pencegahannya Pak atau pengawasannya khusus pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ini Pak? Jadi kalau strateginya pasti pengawasan melekat, karena kan PTPS ini nggak ada di masing-masing TPS. Tentu mereka mulai bekerja tidak pada hari H saja. H-1 juga harus sudah mulai bekerja ketika TPS itu didirikan. Ketika logistik itu kemudian distribusikan di masing-masing TPS, dia juga harus mulai bekerja. Bahkan 3 hari sebelum hari H mereka sudah bekerja memastikan yang namanya pemberitahuan untuk memilih itu sudah sampai pada para pemilih. Jadi pengawal hak pilih warga negara juga menjadi concernnya pengawas pemilu. Itu juga di lapangan menjadi concernnya kawan-kawan dari pengawas TPS itu sendiri. Nah, berarti sebelum pemungutan suara ini ada masa tenang ya Pak, 3 hari. Nah, itu juga akan menjadi rawan ya Pak. 3 hari itu potensi kerawanannya akan tinggi, seperti nanti ada potensi money politik, serangan budget dan sebagainya begitu ya Pak. Nah, ini juga menjadi perhatian penting ya Pak bagi Bawaslu. Nah, kemudian apa kemudian Pak yang mitigasi yang dilakukan oleh Bawaslu untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya politik uang ini Pak?
terkait politik uang, Bawaslu DIY itu punya satu program yang menjadi best practice secara nasional. Ini disebut dengan desa anti politik uang. Meskipun tidak hanya di kabupaten, di kota juga bisa didirikan. Namanya mungkin dari satu kelurahan politik uang. Di Jogja ada 37 itu yang sudah deklarasi dan berjalan. Dan tentu kita berharap akan semakin bertambah jumlah desanya yang mendeklar dan menjalankan program itu. Di samping itu tentu saja kita juga mendorong kepada para pihak khususnya peserta pemilu untuk mencari cara yang lebih sesuai dengan aturan main yang ada. Jadi politik uang itu kan kejahatan dalam pemilu yang tidak hanya kemudian merusak demokrasi, tapi itu juga kemudian membuat high cost politik. KPK pernah membuat riset yang kemudian menyimpulkan bahwasanya politik uang itu adalah ibunya korupsi. Kenapa korupsi di Indonesia itu merupakan karena konsekuensi dari merebaknya politik uang. Dan itu terjadi pasca reformasi, ketika sistem pemilu berubah menjadi terbuka, ketika kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, presiden juga dipilih langsung oleh rakyat. Itu kemudian memang punya efek negatif, yaitu semakin merebaknya politik uang. Meskipun kalau kemudian kita punya tekad yang sama, politik uang harusnya bisa diperang. Perang melawan politik uang tentu tidak saja dari satu sisi peserta pemilu, namun juga dari sisi masyarakat juga penting. Karena bicara politik uang kan bicara supply and demand. Supply-nya dari para peserta pemilu, demand-nya dari masyarakat. Desa anti politik uang itu adalah untuk memerangi politik uang dari sisi demand-nya. Masyarakat diajak untuk menolak, diajak untuk berani melawan terkait tradisi politik uang itu sendiri. Ya, itu merupakan bentuk dari pengawasan partisipatif juga Pak ya. Masyarakat disajikan untuk sama-sama menolak politik uang gitu ya Pak. Nah, kembali lagi Pak ke pemungutan dan penghitungan suara yang lebih digunakan pengut hitung. Nah, berkaca dari tahun 2019 Pak, ternyata di DIY itu terjadi pemungutan suara ulang atau PSU dan pemungutan suara lanjutan PSL ya Pak. Setidaknya ada 27 PSU dan 23 PSL. Nah, di kota sendiri itu ada 4 PSU Pak. Nah, jadi seperti apa Pak kemudian Bawaslu DIY nanti memberikan arahnya ke sampai tingkat level PTPS untuk ini mencegah terjadinya PSU ini Pak? PSU terjadi karena terjadinya pelanggaran prosedur di lapangan. Bisa jadi itu karena ulahnya pemilih yang memilih lebih dari satu, atau petugas pemilu yang kemudian menjalankan tugas tidak profesional. Tapi ketika terjadi pemilu ulang, itu bukti kalau ada masalah, ada malpraktek pelaksanaan. Memang di Jogja ini dalam konteks indeks kerawanan pemilu itu masih punya masalah terkait dengan problem ketaatan prosedur oleh para penyelenggara pemilu. Khususnya semakin rendah levelnya, potensi pelanggarannya semakin tinggi. Paling rendah dari pelaksanaan pemilu adalah KPPS. Jumlahnya sangat banyak karena jumlah TPS yang banyak. Tentu 1% aja dari jumlah yang ada itu sudah ribuan, ratusan lagi. Karena di Jogja ini kan 11.000. Sehingga tapi kalau dari segi jumlah KPPS-nya kan bisa kemudian 1% bisa ribuan. Karena dikalikan 10 petugas kan, ada 7 dari petugas KPPS, ada 2 orang dari Linmas, 1 orang dari pengawas TPS. Itu aparatus yang bertugas di masing-masing TPS. Dikalikan 11.000 itu sudah 110.000, 1%-nya sudah 1.000-an lebih. Ya. Jadi kalau 1% itu melanggar sudah jumlahnya cukup banyak. Ya, kami ingin dalam konteks memastikan pemilunya berintegritas, itu ya tidak ada pemilu ulang. Kalau ini kan seperti anak ujian,
Kalau dia harus ngulang itu berarti tidak lulus, harus istilahnya perbaikan. Nah, pemilu bisa diulang kalau memang ada proses yang tidak benar, sehingga semakin sedikit atau bahkan tidak ada pemilu ulang itu semakin baik, karena bukti pemilunya berintegritas. Tentu Bawaslu mendorong ke depan ini bersama-sama dengan KPU pasti untuk mengawal ya, agar proses di lapangan itu juga bisa berjalan dengan baik. Tentu kita juga tidak hanya lewat kita mengadvokasi jajaran KPU, namun juga pada jajaran PTPS. Harusnya PTPS bisa melakukan upaya mitigasi, bisa mencegah agar tidak terjadi pemilu ulang seperti apa. Meskipun memang dalam konteks ini komposisi satu orang berhadapan dengan 7 orang yang lain itu ya pasti tidak mudah. Ya, makanya kita dalam konteks hukum TPS ini memastikan satu orang TPS itu harus mereka yang memang tidak hanya pintar, namun juga harus berintegritas dan juga berani. Berani mengkoreksi kalau memang ada salah. Nah, peran yang begitu besar oleh pengawas PTPS ini Pak, tentu dari Bawaslu RI kemudian Bawaslu DIY juga harus memberikan bekal. Ibaratnya kalau tentara mau berperang itu di lapangan harus bawa senjata gitu. Yeah. Nah, bekal apa Pak yang kemudian diberikan oleh pengawas TPS ini untuk melakukan pengawasan? Bawaslu sedang mempersiapkan buku saku untuk masing-masing PTPS. Dan ada dua kali bimtek ya. Nanti setelah pelantikan pada hari yang sama ada bimtek. Bimtek kedua nanti paling lambat 7 dari hari pemungutan suara sudah besar bimtek kedua. Ini upaya yang luar biasa karena kalau dibandingkan dengan pemilu sebelumnya hanya sekali ya. Bahkan KPPS bisa jadi hanya sekali kan. Dengan begitu maka kita bisa pastikan KPPS ini sudah mampu bekerja dengan benar ya. Paling tidak dari 2 kali bimtek itu, bimtek pertama akan bisa memberikan asupan terkait soal pemahaman teoritis, regulasinya terkait soal bagaimana menjadi PTPS. Nanti yang kedua adalah simulasi terkait dengan praktek-praktek kerja-kerja di lapangan pada saat itu. Ya. Karena sekarang ini juga dituntut untuk melek teknologi Pak ya, nanti dibekali oleh Siwaslu tuh Pak ya, aplikasi berbasis Android Siwaslu Pak ya. Pasti kita Bawaslu harus adaptif terkait dengan perubahan situasi, penggunaan teknologi informasi. Jadi di KPPS sudah menggunakan itu, mau nggak mau Bawaslu harus menyesuaikan menggunakan teknologi informasi. Sehingga yang dibutuhkan juga syarat yang lain adalah mereka harus bisa mengoperasikan teknologi informasi itu sendiri. Yes. Terakhir Pak Tua, mohon maaf untuk yang terakhir ini kami mohonkan pesan-pesan kepada kami di Bawaslu Kota, kemudian sampai jajaran Panwasda, PKD, hingga nanti terbentuk PTPS untuk mengawal tahapan pemilu 2024 ini seperti apa Pak? Terima kasih. Hari ini hari pengumuman jadi mestinya pengumuman terpilih untuk PTPS ya hari ini sama besok 2 hari ini. Kami berharap yang terpilih adalah calon yang terbaik. Kami harap PTPS yang mendaftar itu memang dari awal niatannya adalah untuk mengabdi, untuk memberikan dedikasi terhadap keberhasilan pemilu di Kota Jogja ini. Setelah itu adalah kewajiban Bawaslu Kota, Panwas Kecamatan atau Kemantren dan juga pengawas level kelurahan kaitannya untuk membekali, untuk mensupervisi agar PTPS yang sudah terpilih dan nantinya terlatih itu memang bisa bekerja dengan benar. Bagaimanapun pungut hitung adalah jantungnya pemilu. Disitulah kemudian tahapan yang paling rawan rentan terjadinya pelanggaran karena melibatkan aktor yang paling banyak. Dan sekaligus PTPS ini berada dalam posisi garda terdepan dalam konteks mengawal integritas proses pungut hitung. Karena di proses itulah seluruh PTPS kita itu hadir di seluruh TPS. Terima kasih Pak Ketua. Jadi sahabat Bawaslu sekalian,
yang disampaikan Pak Ketua tadi bahwa pungut hitung adalah jantungnya tahapan pemilu ini, ibaratnya gongnya di hari 14 Februari itu. Mari sama-sama kita gunakan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya, dan dari sisi pengawasan kita harus tetap kawal hak pilih agar semua masyarakat, semua lapisan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan lancar. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya untuk mengikuti podcast kami. Boleh kita tagline bersama Pak? Tagline Bawaslu bersama-sama Pak? Siap. Oke. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.